Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema bacaan sampingan pagi ini, saya akan membahaskan pergerakan arus positif. Teman-teman, di topik readingan sampingan pagi ini, kita akan cuba melihatkan pergerakan arus positif yang hadir atau menuju ke arah kamu dan juga dari seseorang yang kamu cintai. Dengan kehadiran arus positif ini, semoga dapat mewujudkan sebuah harapan dan pencerahan terhadap kehidupan dan percintaan kalian. Baiklah, kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini dan perlu saya terapkan, general reading ini akan menarik energi orang banyak. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua buat channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kita akan mulakan ya. Kita akan mulakan satu persatu dan di pagi ini teman-teman ya, saya akan menggunakan 3 oracle card yang berbeza bagi menarik energi ini dengan lebih tepat lagi. Nah, di sini teman-teman, kita akan mulakan dengan kehidupan kamu detik ini ya. Arus positif apakah yang sedang hadir di kehidupan kamu detik ini? Kita cuba lihatkannya. Arus positif apakah yang hadir dalam kehidupan kamu detik ini? Seperti apakah arus positif ini? Arus positif yang memasuki kehidupan kamu. Wow, teman-teman, di sini ada willpower. Kamu ada determinasi, kekuatan yang cukup luar biasa, teman-teman ya. Walaupun kamu mungkin ya mengalami masalah dalam kehidupan kamu yang mungkin sudah berpanjangan, tetapi di sini kamu tidak pernah berputus asa. Dan di dalam hati kamu, kamu mempunyai determinasi, the willpower, untuk seperti kamu mempunyai kekuatan seperti dari segi batin, teman-teman ya. Kekuatan yang begitu luar biasa sehingga mempush kamu untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini teman-teman, ramai orang yang sebenarnya ya memerhatikan kekuatan ini di diri kamu. Tetapi daripada kartu ini juga saya menangkap ya, mungkin ada beberapa di antara kamu yang tidak menyedari akan potensi ini. Nah, di sini teman-teman, kamu cukup determinasi. Having a very strong willpower ya, kamu mempunyai keinginan yang cukup kuat. Nah, berlandaskan keinginan ini, kamu biasanya akan menghasilkan ya, ataupun mendapatkan apa pun yang kamu inginkan. Kerana kamu ada determinasi untuk melawan teman-teman ya, segala rintangan, halangan yang datang dalam hidup kamu. Nah, dengan kehadiran kad ini mengindikasikan kepada saya perjalanan hidup kamu teman-teman ya. Sebenarnya ya, sepanjang perjalanan hidup kamu ini tidak mudah. Tidak mudah untuk kamu capai di mana kamu sekarang. Daripada kartu ini juga menjelaskan kepada saya, beberapa di antara kamu sebelum ini ya, mungkin ya ada inner child yang terluka, tidak mempunyai orang tua, tetapi daripada permulaan yang seperti itu, kamu berjaya sehinggalah detik ini. Kamu menjadi orang yang cukup berbeza dan mendapatkan apa pun yang kamu inginkan. Tanpa kamu sedari, ini adalah berkat daripada willpower kamu. Kamu mempunyai determinasi yang cukup luar biasa teman-teman ya. Seperti seolah-olah kekuatan ini diberikan oleh alam semesta, dianugerahkan oleh Tuhan kepada kamu. Di sini kamu cukup cekal, cukup tabah menghadapi apa sahaja rintangan. Nah, mungkin beberapa di antara kamu di sini ya, mungkin turut dianiaya oleh ibu mertua, ayah mertua, keluarga kamu ya, sanak saudara, saya tidak tahu teman-teman ya. Siapa saja ya, mungkin ada orang yang pernah seperti put you in trouble ya, menyukarkan, menyusahkan hidup kamu. Tetapi di sini kamu tetap berdiri dengan teguh ya, berlandaskan keyakinan diri dan kekuatan dalaman kamu, willpower. Beberapa di antara kamu di sini ya mungkin pernah berumah tangga. Maka dari tadi saya menyebut ya, ibu mertua, ayah mertua, tidak semestinya mereka. Siapa sahaja ya. Saya juga menangkap ibu dan ayah kamu sendiri yang turut teman-teman ya, surprisingly menyusahkan atau menyukarkan hidup kamu. Bukan orang lain sahaja teman-teman ya, tetapi kamu berjaya berdiri dengan teguh. Kerana kamu mempunyai kekuatan ya untuk melawan ini semua.
Baik teman-teman, kita akan beralih ya. Bagaimanakah pula dengan karier dan keuangan kamu? Arus positif apakah yang memasuki hidup kamu detik ini? Nah, kita akan cuba lihatkan ya. Sisi keberuntungan kamu dari segi karier dan keuangan. Apa yang dapat kamu atasi di sini berlandaskan ya arus positif ini. Wow, 7 Waves of Poverty. Di sini teman-teman ya, bersebelahan dengan willpower, kamu seperti dapat mengatasi ya 7 perkara yang menyebabkan seseorang itu jatuh miskin. Nah, di sini teman-teman saya tidak ada listnya teman-teman ya, tetapi kamu mempunyai sikap yang cukup tepat ya untuk mengatasi masalah kemiskinan, masalah kekurangan keuangan. Kerana kamu sepertinya dapat membidas, bukan membidas teman-teman ya. Jikalau ada 7 poin untuk mengalahkan kamu dari segi keuangan, kamu dapat membatasi each and every one of them. Di sini kamu seperti bersikap cukup positif sekali ya, maka ini membantu kamu untuk mendapatkan a very good flow of energy. Nah, 7 Waves of Poverty ini teman-teman ya, seperti saya juga tidak dapat melihat kad ini dengan begitu baik teman-teman ya. Seseorang yang sudah banyak ya menjalankan lika-liku kehidupan dengan tidak mempunyai uang yang cukup, mungkin banyak hutangnya, tetapi segala masalah yang diberikan kepada kamu dapat atasi. Nah, contohnya begini, jikalau ada 7 poin kesukaran dari segi keuangan, meminjam uang, tidak cukup uang, kamu mungkin berhutang ya, berhutang keliling pinggang, ataupun mungkin uang kamu dimanfaatkan, kegagalan dalam sebuah bisnes dan sebagainya. Di sini jelas terlihat ya, apabila kad ini hadir sebelah willpower, semua ini sudah kamu atasi sebenarnya. Sama ada yang membantu, atau saya lebih menangkap ya, kamu mengatasi ini seorang diri. Kamu mengatasi semua ini dengan baik, seorang diri, berlandaskan kekuatan kamu. Nah, di sini teman-teman tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat kamu lakukan ya. Kamu sudah pun bergerak dari awal sehinggalah detik ini. Kamu sudah berjaya sebenarnya. Banyak masalah keuangan yang dapat kamu atasi. Baik teman-teman, kita akan lihatkan pula ya di hubungan percintaan kamu. Saya tidak mahu menarik terlalu panjang ya. Nanti readingan ini akan menjadi terlalu panjang. Kita akan buka kartu-kartunya nanti untuk membincangkan isu ini dengan lebih tepat ya. Kita cuba lihatkan arus positif apakah yang memasuki hubungan percintaan kamu detik ini. Apakah arus positif yang memasuki ya kehidupan perhubungan percintaan kamu detik ini? Wow, teman-teman, tiga kartu ini ya menunjukkan ke arah satu perkara. Free yourself. Pembebasan teman-teman. This is so amazing guys. Ini memperlihatkan dengan jelas ya, ketiga kartu ini berlandaskan kekuatan dalaman kamu, determinasi kamu dapat mengatasi masalah keuangan ya, karier kamu dapat mengatasi masalah ini seorang diri. Nah, di sini jelas terlihat ya, beberapa di antara kamu benar-benar take charge. Kamu tidak lagi mengandalkan emosi, perasaan kamu kepada orang lain. Selama ini kamu seperti dipenjara ketika menjalankan hubungan yang tidak jelas, hubungan yang tidak pasti. Tetapi dengan kehadiran kad ini, free yourself. Ini memperlihatkan dengan jelas kamu berjaya mengeluarkan, membebaskan diri kamu daripada hubungan-hubungan yang toksik, hubungan yang memanfaatkan kamu. Kamu sudah terpenjara agak lama sebenarnya menjalankan hubungan toksik yang tidak sihat ini ya. Nah, kini teman-teman ya, it's time to take back control of your life. Kamu berjaya mendapatkan kembali hak kamu di sini ya. Kamu tidak lagi dipergunakan, dimanfaatkan ya. Di sini kamu seperti benar-benar ya lebih in control ya terhadap hubungan percintaan kamu. Mungkin contoh lain ya, selama ini kamu sering memikirkan orang yang kamu cintai ya, tidak lalu makan, tidak lalu tidur ya, tidak dapat memfokuskan ke arah pekerjaan, sehingga segala-galanya di dalam hidupan kamu ini terganggu. Tetapi kini ya, saya melihat dengan jelas ya,
beberapa di antara kamu di sini mungkin sudah berpisah dengan pasangan. Maafkan saya ya, jikalau ini hubungan yang toksik, kamu sudah berjaya bercerai, berpisah, ataupun di sini mungkin ada single parents ya, single mother, single father, ataupun jikalau kamu seorang yang single, kamu tidak lagi ya menjalankan koneksi yang tidak sihat ini. Kamu akhirnya berjaya melepas atau membebaskan diri kamu daripada kekangan emosi ini dengan seseorang. Nah, itu yang saya tarik di sini ya. Bottom of the deck di sini teman-teman ya, untuk hubungan kamu, pay attention to the red flag. Sudah pun kamu berikan ya perhatian ini terhadap hubungan yang toksik, maka kamu membebaskan diri kamu. Kamu sedar ada red flag di hubungan kamu. Sesuatu yang sebenarnya tidak memanfaatkan kamu dan hanya menyukarkan hidup kamu. Maka di sini ya, berlandaskan ataupun dengan bantuan arus positif ini, kamu berjaya membebaskan diri kamu. Nah, daripada segi keuangan, segala sesuatu yang merantai kamu ya, dari segi keuangan dan career. Nah, benarkan bottom of the deck-nya. Clearing debts, teman-teman. Kamu berjaya menyelesaikan segala hutang. Nah, dengan kemasukan arus positif ini, teman-teman, kedepannya nanti, walaupun sedikit demi sedikit, kamu akan berjaya melangsaikan segala hutang piutang kamu. Nah, mungkin detik ini kamu akan merasakan, Kak, ini nonsense kah? Saya tidak percaya semua ini. Kamu perlu mempercayainya. Sedikit demi sedikit, kedepannya nanti, kamu akan berjaya clearing debts. Segala hutang piutang kamu ini akan terbang, teman-teman ya, dan pergi meninggalkan kamu seperti kuda terbang ini ya. Segala hutang piutang kamu, teman-teman, yang sekeliling pinggang ya, akan dilangsaikan. Akan ada bantuannya. Di sini berlandaskan kehidupan kamu. Wow, ini cukup sinkron sekali ya. New beginning. Nah, kamu perhatikan tadi, saya meletak oracle card ini di atas meja dan saya tidak shuffle lagi ya. Kamu lihat, ada new beginning. Permulaan yang baru untuk kehidupan kamu. Dari segi kehidupan, career dan keuangan, dan juga hubungan percintaan kamu. Wow, ini benar-benar kartu yang cukup baik hari ini, teman-teman ya. Kita akan lihat dengan lebih jauh kini. Menggunakan tarot deck ini, teman-teman ya, kita mulakan. Apakah yang kamu lakukan di sini ya? Berlandaskan kekuatan kamu, determinasi kamu ya, sehingga kamu dapat menjalankan hidup kamu dengan begitu baik. Nah, kita lihatkan lagi arus positif yang akan membantu kamu. Apakah arus positif yang memasuki ya kehidupan kamu sehingga kamu menjadi seorang yang cukup berjaya? Kita lihatkan di sini. Apakah yang membantu kamu? Wow, teman-teman, kamu lihat. Perkataannya juga menerima, receive. Kamu mendapat kejutan, mendapat perhatian, mendapat bantuan, menerima keberkahan, keberuntungan. Hidup kamu mulai berubah, teman-teman. Dengan berlandaskan kad ini ya, new beginning. Ya. Kamu akan mendapat kejutan sama ada dari orang sekeliling kamu, dari alam semesta, daripada Tuhan yang membantu. Ini arus positif yang memasuki kehidupan kamu. Dengan hadirnya kartu di Empress ini, teman-teman ya, akan ada uang yang melimpah ruah. Ada keberkahan ya, kejutan yang cukup besar untuk kamu. Ini uangnya cukup besar, teman-teman. Apakah mungkin ya orang yang berhutang dengan kamu akan kembali memberikan semula ya, memulangkan hutang-hutang ya, uang yang mereka ambil dari kamu. Ini merupakan sebuah pemberian, kelimpahan, kejutan ya untuk kamu yang bakal kamu terima. Kita lihat lagi ya. Nah, kartu pertama, teman-teman ya, sudah ada gambar hadiah. Kamu akan menerima hadiah yang cukup besar ya. Teman-teman, saya tidak tahu mengapa ya. Tiba-tiba saya mendapat gambaran daripada kotak ini ya. Nah, kotak ini tidak besar ya. Tetapi tiba-tiba, I don't know guys, mata ketiga saya seolah-olah membuka kotak ini ya. Dan gambaran yang saya lihat jelas di mata saya merupakan kotak yang lebih besar dari ini. Dan kotak ini, teman-teman ya, tidak ada barang di dalamnya. Maksud saya bukan uang ya, bukan sesuatu yang berbentuk uang ataupun hadiah ya. Tetapi ketika saya membuka kotak ini di dalam fikiran saya, kotaknya cukup besar. Mungkin sebesar ini ya. Dan saya mendapat gambaran ada wedding gown di dalamnya.
Wedding gown itu apa teman-teman? Baju pengantin. Baju untuk pernikahan. Saya agak merasakan energi yang cukup pelik ya, kerana kita sedang membincangkan kehidupan kamu. Tetapi entah mengapa ya, saya dapat menangkap energi ini dan saya sedang merinding ya. Seolah-olah gambaran yang saya lihat daripada kotak ini, bila dibukanya, ada baju pengantin di dalam. Saya tidak tahu ya apa kaitan kerana kita sedang membincangkan kehidupan kamu dan saya belum pergi lagi ke arah hubungan percintaan kalian ya. Di sini saya merasakan mungkin ya ada kejutan. Kehidupan kamu akan berubah. Mungkin kamu akan dilamar atau bernikah kembali ya. Dan kamu akan membuka kotak yang besar ini yang ada baju pengantin di dalamnya. Nah, ini bukan baju pengantin yang tradisional teman-teman ya. Ini baju pengantin yang seperti the western style ya. Gaun yang berwarna putih teman-teman ya. Yang saya lihat ketika saya membuka kotak ini di pikiran saya. I don't know teman-teman ya, kerana kini kita sedang membacakan kehidupan kamu. Tetapi saya dapat melihat dengan jelas ya, ketika membuka kotak ini ada baju pengantin. Nah, mungkin kamu lebih jelas ya apa yang terjadi di kehidupan kamu detik ini, mengapakah saya dapat melihat baju pengantin ini. Bantu saya teman-teman ya untuk mungkin menulis ya di kolom komentar, beritahu saya apa yang saya lihat dengan mata ketiga saya ini. Kerana saya juga tidak pasti ya, kerana saya belum membincangkan ke arah hubungan percintaan kalian ya. Kita lihat lagi. Tetapi yang pasti teman-teman ya, daripada segi kehidupan kamu, kamu akan dibantu. Di sini kamu akan penuh dengan kelimpahan. Hidup kamu akan naik level dan sebelum ini mungkin ya kamu tidak mampu untuk membelikan barang-barang yang mahal ya, tetapi di sini akan berubah. New beginning. Kamu akan mungkin mampu ya pergi ke salon-salon yang cukup mewah ya, kafe-kafe yang cukup mewah ya, 5 star, 7 star hotel, dan kamu akan mampu untuk membelanjakan uang kamu. Kerana akan ada kelimpahan dari segi keuangan di sini. Saya tidak pasti apakah kerana kamu dibantu atau ini hasil kerja keras kamu yang membuahkannya sebuah keberkahan. Kita akan lihat di sini, kamu akan mendapatkan keberuntungan yang cukup besar teman-teman. Wow, di sini teman-teman ya, ada Tree of Raindrops. Komunitas teman-teman ya. Di sini jelas terlihat ya, orang-orang di sekeliling kamu, rakan-rakan kamu akan cukup kaget sekali dengan perubahan hidup kamu. Kerana sebelum ini ya, hidup kamu bukan begini. Nah, ini akan diperhatikan oleh your buddies, bestie kamu yang cukup terkejut ketika bertemu dengan kamu nanti. Kerana dari segi penampilan, kamu juga berubah. Tidak seperti dulu. Nah, mungkin kamu dulu ya mengenakan pakaian yang biasa-biasa saja ya. Tetapi kini kamu akan tampil dengan penampilan yang jauh lebih menarik. Mungkin mengenakan pakaian yang cukup mahal ya, pakaian branded, I don't know you guys ya. Nah, ini akan diperhatikan oleh jiran tetangga kamu, kawan-kawan kamu, orang masa lalu kamu. Semua orang akan perhatikan perubahan di diri kamu di sini. Di sini ada the High Priestess, intuition. Sebenarnya teman-teman ya, kamu dapat merasakan ini di hati kamu. Tetapi kamu menjadi orang yang sama teman-teman ya, walaupun ada perubahan di hidup kamu, kamu tetap menjadi seorang yang benar-benar humble. Nah, ini sesuatu yang cukup baik ya. Kerana di sini kamu tidak berubah. Kamu tidak berubah ketika kamu mendapatkan uang yang besar, kamu masih seperti dulu. Nah, daripada kad The High Priestess ini, saya juga menangkap kamu akan banyak membantu orang sekeliling kamu. Kamu mungkin akan membelikan banyak hadiah, didonasikannya di rumah anak-anak yatim ya, di rumah orang-orang tua. Kamu akan melakukan sesuatu yang bersikap seperti membantu komunitas kamu. Saya menangkap di sini teman-teman ya, kerana selama ini ya, perkara ini sudah banyak membuatkan kamu merenung, membuatkan kamu berfikir. Maka ketika kamu berjaya nanti, kamu masih orang yang sama seperti dulu. Kamu tidak berubah di sini. Tetapi saya menangkap energi ya, semakin berjaya, kamu menjadi seorang yang cukup pendiam. Kamu tidak akan boasting ya, menunjuk-nunjuk, showing off. Kamu tidak akan melakukan itu. Tetapi kamu menjadi orang yang lebih diam, lebih reserve dan lebih memerhati. Kerana kamu belajar daripada lika-liku kehidupan kamu. Nah, di sini teman-teman ya, banyak yang akan memerhatikan kamu. Dan saya juga menangkap energi, kamu akan diminati oleh orang ramai ya, khususnya jikalau kamu seorang wanita. Tetapi jikalau kamu seorang lelaki ya, saya merasakan seperti, I don't know you guys ya,
Lawan jenis akan merasakan kamu ini mungkin ya sedikit reserve, agak sukar untuk dihampiri. Saya menangkap energi yang seperti itu. Tetapi sebenarnya kamu cukup baik ya dengan kawan-kawan kamu, dengan orang sekeliling kamu. Dan di sini saya merasakan ketika kamu beruntung nanti, banyak yang kamu pendamkan di dalam hati. Banyak yang tidak kamu ceritakan jikalau ditanya oleh kawan-kawan kamu nanti. Bagaimanakah kamu berjaya ya? Bagaimanakah kamu berjaya untuk mentransformasikan hidup kamu? Kamu tidak akan menceritakan bagaimanakah kamu berjaya mentransformasikan hidup kamu. Kerana menurut kamu, ketika kamu berada dalam sebuah kesukaran, tidak ada yang membantu. Nah, mengapa pula sekarang kamu perlu sharing ya kejayaan kamu dengan orang lain? Nah, ini akan turut dirasai oleh rakan-rakan kamu. Tetapi dari tadi ya, saya tidak tahu teman-teman ya, I keep seeing a wedding gown coming out of this box. Saya tidak tahu mengapa ya, tetapi saya sering menarik energi itu. Apapun itu teman-teman ya, ada kelimpahan, ada kemajuan di dalam hidup kamu. Nah, ini adalah atas bantuan arus positif ini ya, yang memasuki kehidupan kamu. Nah, di sini teman-teman kita lihatkan pula ya, seperti apakah dari segi kesulitan ya keuangan kamu. Kerana di sini ya terdapat 7 kesulitan ya dalam keuangan yang sudah dapat kamu atasi berlandaskan willpower kamu, kekuatan ya determinasi kamu. Kamu tidak menjadi seperti orang dulu lagi teman-teman, yang banyak hutangnya ya, mempunyai mindset yang cukup negatif sehingga tidak ada kemajuan dalam diri. Segala 7 wow of poverty ini sudah kamu tinggalkan. Mindset kamu sudah berubah. Wow, di sini teman-teman, talking about transformation ya, keluar kartu ini death, let go. Kerjaya dan keuangan kamu teman-teman, kesukaran hidup kamu yang lalu sudah berakhir. Maka kamu perlu melepaskan. Ketika kamu mempunyai mindset yang baru, jangan fikirkan lagi perkara-perkara yang negatif, yang membuatkan kamu merasakan tidak percaya diri, tidak berjaya. Let it go. Kerana ini sudah berakhir. Segala kegagalan kamu, kekurangan daripada segi keberuntungan kamu, itu sudah berakhir. Maka jangan dicampur adukkan di fikiran kamu detik ini. Kerana saya lihat daripada kombinasi kad ini ya, beberapa di antara kamu walaupun sudah berjaya nanti, masih ada yang memikirkan ya kesulitan di masa lalu. Nah, memegang kepada memori itu okey teman-teman, tetapi ada kalanya jangan terbawa-bawa sehingga kamu menjadi orang yang sukar melepaskan masa lalu kamu. Kerana di sini ada kesakitan. Saya boleh pastikan ya, di sini ada kesakitan, kelukaan, kehampaan. Dan kamu masih seperti berpegang ya kepada memori-memori ini. It is time to move on. Semua ini sudah berakhir. Kamu kena move on ke depannya. Kamu harus move on ke depannya. Maka kartu ini mengatakan let it go. Lepaskan. Kita lihat lagi ya. Wow, di sini ada Master of Lightning. Teman-teman, kamu mungkin ya akan memiliki perusahaan perniagaan sendiri. Ini saya pasti ya, kerana kamu seorang yang benar-benar menata masa depan, penuh dengan perencanaan. Dan di sini kamu benar-benar ya berusaha sehinggalah kamu berjaya. Saya menangkap ya beberapa di antara kamu di sini yang mungkin ya sedang bekerja. Kamu mungkin ke depannya nanti akan jadi bos kamu sendiri. Hidup kamu benar-benar bertransformasi, sesuatu yang tidak kamu duga. Selama ini mungkin ya kamu berfikir seperti ini. Kamu mungkin akan makan gaji sampai bila-bila pun. Tetapi di sini jelas terlihat ya, apabila kartu ini hadir sebelah death, ini menunjukkan kepada saya detik ini teman-teman ya, beberapa di antara kamu sudah pun cukup mapan, sudah pun menjadi bos kamu sendiri ketika kamu menonton video ini. You are already a somebody, bukan calang-calang orang biasa. Nah, seperti manakah ataupun bagaimanakah kamu sampai ke titik kejayaan ini? Perjalanan hidup kamu cukup panjang. Nah, kamu mungkin berasal ya daripada keluarga yang tidak baik-baik saja, khususnya dari segi keuangan. Ibu bapa kamu cukup bersusah payah ya untuk membesarkan kamu. Di sini banyak memori yang kamu pendamkan. Ya, mungkin ibu kamu mengenangkan bagaimana ibu bapa kamu ya, yang untuk kamu yang ada ibu bapa membesarkan kamu ya, bersusah payah ya, perjalanan yang cukup panjang. Nah, beberapa di antara kamu di sini mungkin ya, saya menangkap anak yatim piatu.
kamu sehinggalah detik ini tidak tahu siapa ibu dan ayah kamu. Nah, ketika kamu sudah berjaya, kamu masih memikirkan ke arah itu. Teman-teman, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Di sini kamu akan cukup berjaya sehingga kamu mempunyai perniagaan perusahaan kamu sendiri. You will become your own boss, ya. Dan saya dapat merasakan, ya, detik ini ketika kamu menonton video ini, beberapa di antara kamu di sini sudah punya seorang bos yang cukup, mempunyai syarikat yang cukup besar. Tetapi kamu masih berpegang di masa lalu kamu. Nah, untuk kamu maju ke depan lagi, mungkin memperluaskan bisnes kamu dan sebagainya, kamu perlu let go. Kerana di sini kamu masih berpegang kepada memori-memori yang cukup menyakitkan kamu. Dari segi kehidupan kamu, teman-teman, let it go. Ya, let it go. Di sini, teman-teman, kamu akan mendapat kolaborasi. Mungkin ada orang yang menawarkan kontrak untuk bekerja sama, ya, untuk mengembangkan lagi, memperluaskan perniagaan kamu. Mungkin akan ada rakan kongsi, ada orang yang ingin invest, ada orang yang ingin membantu, dan penghasilan kamu akan bertambah. Ini hasil daripada kerjasama. Dan daripada kartu-kartu ini, jikalau kamu sedang pertikaikan, apakah kamu sepatutnya bekerjasama dengan orang lain? This one is a green light for you. Nah, warnanya hijau. Lampu hijau ini bermaksud go. You are given a green light to do that. Jikalau kamu mungkin pertikaikannya, apakah saya patut bekerjasama dengan orang lain detik ini? Sesuatu yang sudah kamu fikirkan, go for it. Kerana di sini, teman-teman, kartu ini jelas memperlihatkan jikalau kamu bekerjasama, ada rakan kongsi dan sebagainya, ya, perniagaan kamu, keuangan kamu akan semakin baik. Kamu diberikan green light, ya, untuk melakukan itu. Baik, teman-teman, bottom of the deck di sini. Detik ini, teman-teman, ya, kamu seperti kebingungan, ya. Mungkin ada soalan-soalan yang tidak terjawab. Nah, mungkin salah satunya, apakah kamu sepatutnya, ya, mengeluarkan uang, berinvestasi, enter into a partnership, ya, bersama dengan rakan kongsi. Mungkin ada perkara-perkara yang kamu pertikaikan di sini. Sesuatu yang berkaitan dengan kondisi keuangan dan kerjaya kamu. Sebenarnya, teman-teman, kesukaran ini hanya hadir di pikiran kamu. Dengarkan di intuisi kamu. Kerana ketika kamu tidak dapat membuat keputusan, kamu harus berbalik kepada intuition. Nah, ketika kamu mendengarkan intuisi kamu, kamu akan mendapatkan jawapannya. Seperti itu, teman-teman, ya. Baiklah, kita akan beralih ke kondisi perhubungan percintaan kamu. Nah, tetapi teman-teman, sebelum kita ke arah itu, ya, saya ingin melihatkan sedikit, ya, bagaimanakah energi hubungan kalian detik ini. Nah, kita mulakan, teman-teman. Seperti apakah energi dia kepada kamu dan seperti apakah energi kamu kepada si dia. Sebelum saya, ya, membincangkan isu arus negatif yang hadir di perhubungan percintaan kalian. Kita cuba lihatkan di sini. Energi hubungan ini bermula dengan si dia. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Apakah energi dia ke kamu ini detik ini positif? Wow. Cukup seimbang sekali, ya. Sekurang-kurangnya, teman-temannya, orang ini cuba mengimbangi kamu dan dia merasakan dia tidak boleh berlaku tidak adil kepada kamu. Pada waktu yang sama, dia merasakan dia perlu memberikan penjelasan sesuatu yang kamu tanya, sesuatu pencerahan, ya, yang kamu inginkan. Di sini, teman-teman, sama ada kamu berzodiak Libra atau kamu sedang berdiri dengan seseorang yang berzodiak Libra, ya, is a major arcana. Saya merasakan orang ini sudah lama menimbang-nimbang, memikir-mikir, dan di sini ada ikatan karma di antara kalian. Maka kamu seolah-olah terikat dengan orang ini. Balancing. Saya tidak tahu, teman-teman, ya, tetapi saya merasakan orang ini seorang yang cukup penyayang. Ya, orangnya cukup adil dan orangnya cukup penyayang. Dan dia cuba mengimbangi kamu. Tetapi di hubungan kalian detik ini ada sesuatu yang perlu dia pertimbangkan. Dan saya menangkap energi orang ini sudah menimbang-nimbang agak lama. Okey, guys, sehingga kamu membebaskan diri kamu dari koneksi ini. Beberapa di antara kamu yang sudah berjaya membebaskannya daripada hubungan yang cukup toksik, ini mungkin orang baru yang hadir di dalam hidup kamu. Cinta ini meledak-ledak dan saya menangkap, ya, orang ini cukup tertarik kepada kamu. Orangnya sangat menyukai, ya, barang-barang yang berjenama, barang-barang yang mahal,
entah mengapa ya, saya menangkap energi seseorang yang sangat mementingkan statusnya. Sangat menjaga penampilan, cara dia berpakaian, jenama apakah dia gunakan untuk jam tangan. Contoh ya teman-teman ya, dia orang yang akan menggunakan sesuatu yang agak mahal. Saya tidak tahu mengapa saya menangkap energi ini. I don't know. Baik teman-teman, kita akan lihatkan pula energi daripada pihak kamu. Apakah detik ini kamu memberikan arus yang positif di hubungan percintaan kalian terhadap si dia dan perhubungan percintaan kamu di sini ya. Wow. Teman-teman, Two of Raindrop, partnership. Di sini saya lebih menangkap ya, sama ada kamu ini rakan sekerja orang ini datang daripada lingkungan pekerjaan yang sama, ataupun detik ini teman-teman ya, kerana kamu sudah membebaskan diri kamu, kamu mungkin menganggap si dia ini sebagai sahabat, atau dengan lebih jelas lagi, mungkin ada hubungan percintaan dengan sahabat karib kamu sendiri. I don't know you guys, mungkin kamu ada kekasih, tetapi mungkin kamu jatuh cinta dengan kawan baiknya. Nah, ada juga senario yang seperti itu. Ataupun kamu jatuh cinta dengan kawan baik kamu sendiri. Di sini ada banyak persamaan ya, ada ketertarikan yang sama dan ada sesuatu yang sama dari segi koneksi jiwa kalian. Seperti mirroring, ada energy twin flames, ada energy soulmate. Tetapi yang pasti ya, saya menangkap ya, diawali dengan sebuah persahabatan. Okay guys, sebelum kita ke arah itu, we go back to your financial topic. Di sini teman-teman sudah pasti kamu ingin lebih jelas lagi ya, keberuntungan bisnes kamu, pekerjaan kamu, career kamu. Mungkin kamu inginkan pencerahan daripada 7 Valves of Poverty. Nah, kita lihatkan di sini ya, apakah yang berjaya kamu atasi. Saya hanya akan membuka 3 kartu teman-teman ya. Apakah yang sudah berjaya kamu atasi, ataupun ada arus positif yang membantu kamu mengatasi ya masalah keuangan career kamu. Mungkin ya kamu bertungkus lumus di sini teman-teman ya. Mungkin ada yang single parents ya, perlu membahagiakan anak-anak, perlu memenuhi ya permintaan anak-anak, orang tua seperti itu ya. Maka kamu sering susah hati di sini ya. Kita lihatkan. Never underestimate your own ability. Nah, ini sama dengan willpower. Di sini teman-teman jangan sesekali merendahkan kemampuan kamu. Di sini kad ini ingin menerapkannya. Kamu sebenarnya memiliki bukan sahaja ya determinasi yang cukup baik, tetapi di sini kamu mempunyai talenta. Kamu sebenarnya orang yang cukup berbakat, mempunyai banyak kemampuan. Tetapi mungkin kerana kamu kurang yakin ya, kebingungan dalam memutuskan sesuatu, maka kamu seperti seolah-olah merendahkan diri kamu. Di sini menurut kartu ini, jangan sesekali memandang rendah kepada kemampuan kamu. Nah, orang lain teman-teman boleh merendah-rendahkan kita, tetapi lebih menyedihkan ketika kita merendahkan diri kita sendiri. Di sini kamu cukup berkemampuan. Banyak hal yang boleh kamu lakukan ya untuk memperbaiki kondisi keuangan ya. Di sini kamu mampu menarik keberkahan teman-teman. Dan jangan manifestasikan perkara-perkara yang tidak baik dengan memandang remeh akan kemampuan kamu. Katakan kepada alam semesta, saya mampu, saya mempunyai kemampuan, saya orang yang berbakat, saya cukup kreatif. Dan semua pintu itu akan terbuka untuk kamu. Jangan sesekali merendahkan kemampuan kamu. Di sini teman-teman, you have a lot of hidden talent. Banyak kemampuan kamu yang tersembunyi. Mungkin kerana kamu ini keraguan, tidak pasti untuk menunjukkannya. Ya, sebenarnya kamu ini lebih berkemampuan daripada rakan-rakan kamu. Banyak talenta di sini, banyak bakat-bakat yang terpendam. Renungkan ini teman-teman ya. Kita akan lihat lagi. Wow, nah kamu lihat. Great fortune. Sudah saya tarik daripada kartu di Empress tadi ya. Keberuntungan yang cukup besar. Merupakan arus positif yang bergerak maju masuki hidup kamu teman-teman. Nah di sini teman-teman, tanpa kamu duga, I don't know you guys, it's like striking a lottery ya. Mungkin kamu membeli loteri dan kamu strike a number. Kelihatan seperti itu ya. Tiba-tiba kamu mendapatkan keberuntungan yang cukup besar. Untuk kamu yang mungkin ya membeli loteri, I don't know guys, akan ada keberkahan di sini. Nasib itu bersebelahan dengan kamu.
Saya menangkap energi yang keberuntungannya cukup besar ya. Mungkin daripada hasil perniagaan kamu yang mungkin selama ini monoton, tiba-tiba mendapatkan keberuntungan yang tidak pernah kamu duga. Nah, ini merupakan arus positif yang akan ataupun sudah ya mulai memasuki kehidupan kamu. Dan pergerakan arus positif ini cukup lancar sekali ya, smooth sailing. Nah, di sini teman-teman, jangan terlalu berpegang kepada perkara-perkara di masa lalu. Perkara-perkara yang menghampakan kamu, yang menggagalkan kamu atau membuatkan kamu tidak bersemangat. Let it go. Lepaskan. Kerana kedepannya nanti, dengan bantuan kolaborasi, di sini kamu akan ada pergerakan yang positif. Kita lihat lagi teman-teman ya. Persistent bring progress. Teman-teman, apakah maksud ataupun arti persistent itu? Jangan putus asa. Hari ini gagal, cuba lagi. Cuba dan cuba dan cuba. Kamu hanya akan gagal ketika kamu berhenti untuk mencuba. Never give up. Nah, untuk kamu yang mungkin ya pernah mengikuti channel saya dari awal lagi. Saya pernah menceritakan ya tentang Colonel Harlan Sanders, pengasas KFC teman-teman ya, Kentucky Fried Chicken. Berkali-kali gagal. Sehinggalah umur beliau ya sudah mencecah ya 70-an ke atas. Tetapi beliau tidak pernah berputus asa dan kini meninggalkan empire-nya. Nah, kamu lihat teman-teman ya, orang ini meninggalkan sebuah legend untuk kita semua. Di sini kamu harus bersikap persisten. Jangan berputus asa. Kegagalan itu hanya akan bermula ketika kamu berhenti mencuba. Percayalah cakap saya teman-teman. Saya bukan orang yang terus berjaya ya. Sudah banyak yang saya harungi dalam hidup ini ya. Mungkin juga diludahi ya oleh keluarga sendiri, adik-beradik, sanak saudara yang memandang rendah. Sudah diludahi. Berkali-kali diludahi. Apa yang saya lakukan? Ambil tangan ini, lap saja. Set muka kamu itu seperti batu teman-teman. Seperti kamu tidak tahu apa erti malu itu. Fokuskan hanya kepada kejayaan. Kerana kejayaan itu datang daripada determinasi kamu, bukan daripada determinasi orang lain. Bersikap persisten. Jangan pernah menyerah. Dengan berlandaskan bakat kamu yang sudah ada, kemampuan kamu yang tersembunyi ini, kamu mampu melakukannya. Kamu perlu ada kepercayaan itu. Kerana menurut kartu-kartu ini, kamu bukan dilahirkan untuk menjadi orang miskin. Nah, mungkin ya ketika dilahirkan kita miskin. Tetapi kamu tidak dilahirkan untuk menjadi orang miskin. Itu perbedaannya. Saya mungkin dilahirkan miskin. Tetapi saya tidak dilahirkan untuk menjadi orang susah. Itu hanyalah mindset kamu. Get over this. 7 vows of poverty. Teman-teman, ubah mindset kamu. Kita mungkin dilahirkan ya dengan ibu bapa yang benar-benar ya bekerja keras siang dan malam. Nah, hasil daripada jerih payah mereka kita dibesarkan. Kita mungkin dilahirkan dalam keluarga yang miskin. Tetapi kita tidak dilahirkan miskin. Know the difference. Kamu faham apa yang saya jelaskan ini ya? Ada perbedaan yang cukup ketara di sini. Kamu dilahirkan miskin, tetapi kamu tidak dilahirkan untuk menjadi miskin. Ubah ini. Siapa kata tidak boleh? Kuatkan semangat kamu teman-teman. You have to go for it. Go for your dream. Ya, tegaskan diri kamu walaupun ada yang meludahi kamu. Nah, 20 tahun yang lalu saya sering diludahi. Saya hanya melap muka saya teman-teman ya. Ambil kain itu lap. Menangis berkali-kali teman-teman. Nah, air mata itu kini menjadi a river of blessing ya, menjadi sungai yang seperti penuh dengan keberkahan. Nah, seperti itu. Kamu harus yakin ketika kamu dipersiapkan oleh Tuhan kerana ada tugas yang lebih besar yang akan diberikan kepada kamu. Maka kamu perlu bersusah payah dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ketika kamu menjalani lika-liku seperti ini, jangan menyerah. Kerana sebenarnya kamu dipersiapkan oleh alam semesta untuk something bigger. Sesuatu yang tasnya lebih besar. Maka Tuhan persiapkan kamu ke arah itu. Di sini teman-teman kamu lihat sendiri. Never underestimate your own ability. Jangan meremehkan kemampuan kamu. Great fortune ini kartu tengah. A significator card.
Kamu akan mendapatkan keberuntungan yang cukup besar di sini. Persistent bring progress. Apa artinya? Berterusan dengan gigih, dengan usaha akan memberikan kamu kemajuan. Nah, di sini teman-teman, kamu mendapat 3 arus positif yang cukup positif untuk membantu daripada segi kehidupan dan keuangan kamu. Maka jangan berputus asa. Wow, teman-teman, kamu lihat ya. Beberapa di antara kamu yang mungkin dilahirkan miskin. Kamu tidak ditakdirkan untuk menjadi orang miskin. Kamu cuma dilahirkan miskin. Tetapi you are born to become somebody. Saya tegaskan sekali lagi ya, perkataan ini menunjukkan influence person, seseorang yang berkedudukan, seseorang yang berpengaruh. Nah, mungkin ya, saya tidak akan ragukan ini. Mungkin viewers saya ya yang sedang menonton ini merupakan seseorang yang berkedudukan. I know you are someone with a certain position ya. Kamu ini orang yang berpengaruh. Kamu bukan calang-calang orang biasa. Dan saya tahu teman-teman, kerana intuisi saya tidak pernah berbohong. Seperti saya sering terapkan, jikalau intuisi saya tidak tepat, saya tidak boleh menjadi seorang tarot reader. And I know, some of you that's watching right now, bukan calang-calang orang biasa. Kamu sama ada mempunyai darah keturunan raja, ataupun kamu seorang yang sudah cukup mapan. Tapi entah mengapa ya, kamu terjumpa video ini dan kamu tergerak untuk menontonnya. Nah, untuk kamu seperti saya, kedepannya nanti kamu akan menjadi somebody. Kamu mungkin dilahirkannya di dalam sebuah keluarga yang miskin. Dengarkan ini, kamu tidak ditakdirkan untuk menjadi orang miskin. Kita mungkin dilahirkan dalam sebuah keluarga yang miskin, tetapi kita tidak ditakdirkan untuk menjadi orang miskin. Know the difference, itu perbedaannya. Kedepannya nanti, arus positif ini akan membantu kamu untuk menjadi somebody. You are not just anybody, you're somebody. Dengarkan ini. Teman-teman, jikalau benar ini terjadi dalam waktu dekat ini, I would really appreciate it ya. Saya sangat menghargai jikalau kamu boleh menulis di kolom komentar, get in touch with me. Beritahu saya. Kerana saya merasakan energi yang cukup kuat ya di pembacaan hari ini. Kamu akan menjadi orang yang cukup famous. Mungkin ya menjadi seorang penyanyi yang cukup famous, seorang pelakon yang cukup famous ya. Mungkin kamu menggunakan bakat-bakat kamu untuk menyanyi, memainkan alat muzik, berlakon, bergiat dalam sesuatu yang berhubung dengan penyiaran, dengan television, I don't know ya, apa sahaja. Di sini kamu akan dikenali oleh orang banyak. And ini cukup amazing teman-teman ya, cukup amazing sekali. Kamu akan jadi somebody teman-teman, berbekalkan arus positif ini. Teman-teman, kita aminkan ya, energi yang baik seperti ini, kita aminkan. Baiklah teman-teman, kita akan lihatkan lagi. Nah, saya perlu kamu faham ya, ramai di antara kamu akan menulis di kolom komentar, saya tidak percaya ini semua. Saya sudah mengikuti ya, pembacaan tarot ini bertahun-tahun. Saya boleh jelaskan teman-teman, mengapa kamu tidak mendapatkan ia? Kenapakah kamu tidak mendapatkan ini? Kerana ketika kamu menonton tarot ini, kamu memperlekehkan, kamu memperlecehkan ya, melecehkan readingan ini. Nah, ketika kamu melakukan itu, you are automatically already saying no to what the universe has for you. Ini sebenarnya kenyataan. Ketika mendengarkan readingan seperti ini, kamu sudah sumpah seranah di hati kamu. Saya percaya ya, beberapa di antara kamu melakukan ini. Nah, ketika kamu sumpah seranah, saya tidak tahu ya bahasa yang tepat di Indonesia. Di Malaysia kita katakan begitu. Kamu mungkin ada yang kata macam-macam perkataan yang negatif yang hadir dari hati kamu. Kamu sudah mengatakan tidak kepada apa yang ingin ditawarkan oleh alam semesta kepada kamu. Maka kamu tidak pernah akan mendapatkannya. Ketika kamu mendengarkan readingan seperti ini, apa yang perlu kamu lakukan? Dengarkan saranan-saranan yang diberikan, petunjuk-petunjuk yang ditunjukkan, dan aminkan di dalam hati kamu. Kerana ketika kamu berjaya nanti, ataupun mungkin kamu sudah berjaya, kamu sedar ini tepat. Saya tidak bergurau di sini teman-teman ya. Ada masanya untuk bergurau. Saya serius. It depends on you. Sama ada kamu ingin menerima ini ataupun tidak. Baik teman-teman, berbalik kepada perhubungan percintaan kalian. Arus positif apakah yang sedang memasuki ya? Apakah yang bakal membantu hubungan percintaan kalian di sini? Oracle of Lightning. Wow. Sekali lagi ya, determination.
kekuatan kamu, teman-teman ya. Perhubungan percintaan kamu di sini seolah-olah ya sudah menjadikan kamu seorang yang cukup kuat. Ya, kamu tidak mahu lagi dipergunakan, dimanfaatkan. Kamu benar-benar jelas. Kamu seorang yang cukup berani, teman-teman ya, menghadapi segala keremehan ya di dalam hubungan percintaan kamu. Sudah banyak yang kamu lalui di sini. Dan daripada kartu ini saya juga menangkap kamu sudah banyak kali dikecewakan sehingga kamu menjadi orang yang cukup determinasi. Kerana sudah banyak pengalaman ya dalam percintaan. Nah, di sini teman-teman, kamu banyak membantu orang yang kamu sayangi. Dari segi keuangan, kamu banyak membantu, banyak memberi. Tetapi kamu tidak mendapat apa-apa dari orang ini. Nah, ini mungkin perhubungan cinta lalu ataupun yang sedang berlaku sekarang. Kamu sering dimanfaatkan oleh keberanian, kecantikan kamu dan juga daripada segi baik hati kamu di sini. Kerana kamu begitu pemurah orangnya, kamu banyak membantu, sering memberi dan memberi ya, sehingga hati kamu sendiri tidak dijaga. Kita lihat lagi ya. Di sini teman-teman, ke depannya nanti arus positif yang memasuki hidup kamu ya akan memberikan kamu banyak pilihan. Di sini saya lihat dengan jelas, berbekal kepada determinasi kamu, pengalaman percintaan kamu, kamu akan mendapatkan apa pun yang kamu impikan. And in fact, you will be given too many choices teman-teman ya. Terlalu banyak pilihan yang akan dilemparkan ke arah kamu berlandaskan arus yang positif ini. Di sini kamu harus bijak memilih. Ya teman-teman, jikalau kamu ingin memilih seseorang, pilihlah orang yang baik seperti kamu, yang juga akan memberikan apa yang kamu berikan. Jangan hanya berdiri dengan seseorang yang kamu beri dan orang itu hanya terima dan terima. Di sini kamu banyak dikecewakan, banyak dimanfaatkan dari segi keuangan. Berbekalkan arus positif ini, ke depannya nanti semua hasrat kamu itu akan tercapai. Di sini kamu adalah seorang wanita atau lelaki yang banyak impiannya. Ya, kamu banyak impian sebenarnya. Banyak segala mimpi yang ingin kamu gapai di sini dan ini akan diberikan dalam bentuk pilihan. Nah, kamu harus memilih dengan baik. Di sini teman-teman, nah kamu akan ada kesempatan teman-teman ya untuk expanding ya. Kerana sikap kamu yang cukup resilient, bertahan, kamu akan berjaya untuk merentasi semua ini. Di sini ada kaki ya, kaki yang ada sayapnya. Kamu boleh terbang. Maksudnya begini teman-teman, kamu tidak akan lagi dikekang ya dari segi soal hubungan percintaan kamu di sini. Kamu akan lebih seperti more in control. Ya, kamu akan dapat lebih mengawal hati kamu dengan baik dan mengawal emosi kamu dengan lebih terkawal. Saya tidak tahu mengapa teman-teman ya. Di sini sama ada yang long distance relationship yang masih lagi bertahan ataupun saya menangkap seperti I don't know you guys ya. Beberapa di antara kamu di sini masih lagi bertahan di hubungan ini. Tidak mahu melepaskan ya. Kerana kamu merasakan kamu sudah bertahan cukup lama, maka kamu tidak mahu kehilangan orang ini. Nah, di sini teman-teman, keputusan itu ada di tangan kamu, tetapi arus positif mengatakan ya, sepertinya orang ini juga tidak pergi ya, tidak pergi dari kamu. Tidak beredar pergi daripada kamu. Walaupun mungkin ya ada kemahuan itu. Beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang sering travelling ya, tidak berada di satu tempat. Di sini saya tidak tahu teman-teman ya, mungkin ada beberapa di antara kamu yang sudah berjaya membebaskan diri, pergi daripada hubungan ini, hubungan yang baru putus, ataupun cinta lama kamu ini ya, seseorang yang sangat kamu cintai, sudah lama pergi meninggalkan hidup kamu. Tetapi sepertinya, kamu masih mengharapkan orang ini. Kamu masih lagi bertahan, memberanikan diri kamu agar diberi peluang menanti kedatangan orang ini yang sudah lama pergi meninggalkan kamu. Kamu tahu kenapa? Berlandaskan kekuatan cinta di sini, teman-teman. Ada kekuatan cinta di antara kalian di sini ya. Di sini saya menangkap ya, ada hubungan baru dan ada hubungan lama. Tetapi kamu seperti cuba bertahan dengan orang ini. Dan kamu begitu yakin berlandaskan arus positif ini ya, ini akan bergerak dengan cara yang akan menyebelahi kamu, akan membantu kamu. Itu yang saya rasakan di sini, teman-teman ya. Zodiak yang terkuat terbaca hari ini merupakan Libra, Taurus, Cancer, Scorpio, Aries,
Leo, Sagittarius. Leo hadir 2 kali ya. Di sini juga ada Wheel of Fortune, Sagittarius. Percintaan yang masih lagi berjalan, tetapi kalian ini seperti memasrahkan ya. Memasrahkan hubungan kalian ini. Nah, di sini kamu ada ikatan takdir dengan orang ini, teman-teman ya. Mungkin ada sebuah takdir ataupun karma yang belum diselesaikan. Kamu terikat dengan orang ini. Itu yang saya tarik di sini ya. Dan arus yang positif ini akan membantu kamu berlandaskan kekuatan kamu ya, keberanian kamu untuk bertahan di hubungan ini. Saya sarankan begini, teman-teman. Jikalau kamu sudah merasakan ingin membebaskan diri, pergi saja. Let it go. Tetapi jikalau kamu merasakan ya, walaupun kamu pergi meninggalkan, tetapi entah mengapa ya, sering terkoneksi dengan orang ini, yang berarti kamu masih memikirkannya. Masih bertahan ya, dari segi perasaan, maka kamu pasrahkan sahaja. Pasrahkan sahaja, teman-teman ya. Alam semesta akan mengambil alih dan akan memperlihatkan ke depannya bagaimana. Apa kata kita lihatkan di sini ya? Saya akan ambil satu kad di sini, teman-teman. Seperti apakah arus positif ini dapat membantu kamu di hubungan percintaan kalian? Kerana di sini ada pelbagai energi ya. Energi yang sudah ditinggalkan, mendiamkan dan sebagainya ya. Ada yang pergi begitu saja ya. Wow, join the journey. Saya tidak tahu, teman-teman ya. Di sini terlihat ada penglibatan orang lain ya. Ada penglibatan pihak ketiga di sini. Yang akan seperti sedikit menyusahkan ya, menyukarkan hubungan kalian. Ada penglibatan pihak lain ataupun cinta segitiga di sini. Ataupun mungkin ya, seseorang yang kamu cintai terpaksa mengimbangi kamu kerana dia mungkin pasangan orang. Mungkin dia sudah ada pasangan, seperti itu. Saya menangkap energi cinta segitiga di sini, teman-teman ya, yang membuatkan kamu bingung, dia juga bingung, ada yang terpaksa menutup perasaan. Sehinggalah detik ini. Masih lagi undecision. Tidak tahu bagaimana untuk membuat keputusan ke depannya. Nah, kita doakan yang terbaik dengan berlandaskan arus yang positif ini yang memasuki kehidupan kalian dengan harapan dapat memberikan pencerahan dan membantu kamu, teman-teman ya. Baiklah, teman-teman, kita lihatkan kartu terakhir. Kita cuba dengarkan pesan-pesan ke arah ya, hubungan yang lebih positif dari seseorang ini yang sedang kamu pikirkan detik ini. Terlepas daripada kondisi hubungan kalian. Kerana mungkin, teman-teman ya, mungkin akan ada langkah terbaik yang ingin dia terapkan bagi memastikan keharmonisan hubungan kalian. Sama ada ini cinta bersegi-segi, cinta yang cukup complicated, kita dengarkan dari pesannya. I lost myself for a little while. Orang ini sepertinya benar-benar jatuh cinta dengan kamu sehingga dia terlupa akan latar belakangnya. Ataupun dia merasakan dia tidak perform sebaik yang mungkin kerana ada penglibatannya pengaruh orang-orang sekitar. Maka di sini seperti ada sedikit penyesalan, kekecewaan, seolah-olah dia tidak memberikan persembahan yang terbaik ya terhadap hubungan kalian. We need to let each other go. Nah, teman-teman, di sini jelas terlihat ya, berlandaskan arus positif ini yang mulai memasuki kehidupan kamu ya, ke kehidupan percintaan kamu. We need to let each other go. Mungkin ada energi yang harus menyedarkan kamu. Kamu sudah free yourself ya. Mungkin ada yang belum free yourself di sini. Perlu melepaskan. Dengan kemasukan arus yang positif ini, kamu perlu melepaskan satu sama lainnya. I wish I had treated you better. Kerana beberapa di antara dia tidak melayan kamu dengan adil, dengan baik. Dia merasakan dia tidak bersikap adil atau sukar untuk mengimbangi kalian kerana ada penglibatan orang lain. I feel you leaving me behind. Beberapa di antara dia yang tidak berganjak merasakan kamu mulai free yourself. Kamu yang beredar pergi dengan mematikan komunikasi atau memblokir. I hide behind material thing. Beberapa di antara dia yang sibuk travelling dengan pekerjaan, teman-teman ya, benar-benar memfokuskan ke arah pekerjaan, menyibukkan dirinya agar tidak terlalu memikirkan hubungan kalian atau memikirkan kamu di sini. The timing just wasn't right for us. Ketika kalian berpisah atau bertemu, teman-teman ya, detik penentu itu bukanlah detik penentu yang tepat. Maka di sini jelas terlihat ya ada perpisahan. Tetapi arus positif ini menyedarkan kamu.
apa yang perlu kamu lakukan, apa yang kamu perlu perbaiki, baik dari kehidupan, kerja dan keuangan, dan hubungan percintaan kamu. Nah, di sini jelas terlihat. We need to let each other go. Saya rasa ini tidak ada penjelasan yang lebih jelas, teman-teman ya. Orang ini merasakannya, it's time untuk saling melepaskan satu sama lainnya. Jangan memaksa. Jangan memaksa keadaan jikalau keadaan tidak berpihak kepada kalian. My life is not as together as it seems. Walaupun kalian ini tidak bersama ya, hidup orang ini tidak pernah ya sebaik yang kamu gambarkan ya. Hidupnya di sini tidak sebaik yang kamu gambarkan di sini. Hidupnya tidak baik-baik sahaja. Nah, ini sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Baiklah teman-teman, kita lihatkan ya, inisial apa saja yang hadir ke pembacaan hari ini. Di sini ada huruf Y, Yankee, I, India, S, Sierra, J, Juliet, O, Oscar, N, Norway, M, Mike, R, Romeo, D, Delta, C, Charlie, L5, dan terakhir sekali ada huruf W. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu ya untuk readingan pagi ini. Saya benar-benar berharap readingan ini dapat memberikan pencerahan terhadap arus positif yang memasuki kehidupan kamu. Saya harap bacaan hari ini jelas teman-teman ya. Jangan ada yang patah semangat, tetapi dengarkan saranan-saranan yang saya berikan tadi. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. Terima kasih saya ucapkan. Salam sayang dari saya. Kita jumpa lagi di bacaan utama saya dari jam 7 ke 8 malam ini. Bye, take good care. God bless you all.